Hi, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Naung Channel. Di video kali ini aku kembali mengedukasi kalian, ingin memberitahukan kepada kalian, ingin memberikan pencerahan kepada kalian, ingin membuka mata kalian, membuka pikiran kalian bahwa sekalipun kalian berada di titik terendah ekonomi kalian, sekalipun penghasilan kalian setiap harinya, setiap bulan itu sangat amat minim, jangan pernah coba-coba sekalipun untuk terjerat dengan pinjaman online, resmi maupun tidak resmi. Karena siklusnya tetap sama, kalian kalau sudah sekali meminjam di pinjol atau pinjaman online, baik itu legal maupun ilegal, kalian akan ketagihan. Apalagi yang ilegal ya. Kalau pinjol ilegal, bukan hanya ketagihan, apalagi kan nominalnya lumayan besar tuh, 600-an ribu, bahkan ada yang 1 juta, 2 juta. Tetapi nggak hanya ketagihan nih kalian, tetapi kalian terjerat gitu kalau pinjaman online ilegal. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu kalau apakah ada aplikasi pinjam dana cepat di dunia ini yang memang instan, pinjam dananya cepat, banyak, dan juga terpercaya. Aku bilang nggak ada. Kok bisa? Banyak kan kalian lihat aplikasi pinjam dana cepat yang resmi, yang yang didaftar atau diawasi oleh OJK. Tetapi tidak ada yang namanya aplikasi dana cepat atau pinjam dana cepat itu instan. Atau dalam artian dalam waktu 1 jam, 2 jam langsung cair. Ada memang yang aplikasi resmi seperti itu, seperti Rupiah Cepat atau seperti Ada Kami gitu kan. Ada memang yang memang langsung dalam sehari itu bisa. Tetapi jika kalian sudah sering meminjam, ini aku bicara tentang aplikasi resmi ya. Jika kalian sudah sering sekali meminjam kepada aplikasi online yang legal ataupun ilegal, sudah sering sekali mengajukan, tetapi hanya aplikasi resmi saja yang lewat gitu misalnya kan, yang diterima atau di ACC data-data kalian. Jangan harap di aplikasi ilegal sekalipun data kalian itu akan lolos gitu. Apalagi kalian jika kalian itu sudah pernah meminjam sekali di aplikasi legal, sampai nantinya kalian itu berhasil melunasi di aplikasi yang resminya ini, aplikasi pinjol resmi, baru kalian itu bisa meminjam lagi di aplikasi resmi lainnya. Itu sepengalaman aku sendiri, aku pernah coba. Dan juga kalian sering kan tertarik dengan iklan apapun itu, iklan pinjol ilegal. Seperti misalnya pinjam rupiah cepat, atau apalagi ya, banyak aplikasi-aplikasi ilegal yang casingnya itu seperti profesional di Play Store ya, terutama casingnya itu seperti profesional atau penampilannya itu seperti aplikasi profesional. Padahal ketika kalian buka itu adalah aplikasi ilegal, di mana di dalam aplikasi itu amat sangat banyak aplikasi-aplikasi anak-anakannya lagi. Nah, aplikasi anak-anakannya inilah yang mengiming-imingi kita yang melihat aplikasi tersebut dengan tulisan bisa cair sampai 20 juta, dan kita tanpa sadar kan, setelah kita ini di aplikasi ilegal ini kan, sebelum kita bisa mengakses aplikasi-aplikasi lainnya di dalam aplikasi itu, kan kita diharuskan untuk mendaftarkan data diri ya kan. Nah, tanpa kalian sadari ya, teriming-imingi atau terpengaruh untuk mendownload atau mengklik aplikasi anakan di dalam aplikasi ilegal tersebut. Nah, yang sebelumnya data-data kalian itu sudah sudah dilihat atau sudah diakses oleh aplikasi ilegal ini, dengan kalian mengklik aplikasi yang mengiming-imingi sampai bisa meminjam sampai 20 jutaan itu, ya
data kalian otomatis masuk ke aplikasi-aplikasi ini. Nah, nanti kan mereka suruh nunggu tuh 1 kali 24 jam. Tiba-tiba masuklah SMS ke kalian. Tanpa kalian sadari, data-data kalian sudah diakses kan sama mereka, sudah disimpan. Nah, mereka langsung SMS jika kalian bisa mendapatkan akses atau lolos lah istilahnya data-data kalian ini di aplikasi ilegal tersebut, maka mereka akan mengirimkan uang itu otomatis ke dalam rekening kalian. Jika tidak lolos atau tidak di-ACC oleh si aplikasi ilegal ini, langsung masuk SMS-nya. Mohon maaf atas nomor ini, nomor Anda kan. Terus data-data Anda juga di-list sama mereka di SMS tersebut, menyatakan bahwa Anda tidak lolos ACC untuk mendapatkan pinjaman atau tidak dapat cair nih pinjamannya. Nah, dari situ sebenarnya hal yang sangat berbahaya ya. Karena aplikasi pinjam dana cepat instan dan nominalnya besar itu tidak ada, sama sekali nggak ada. Bahkan kalau dibilang ya 1:1000 hanya 2 orang atau 10 orang yang memang mendapatkan hak tersebut. Tetapi masalah lain juga datang. Di cicilan, di bunga, di denda itu akan sangat amat tinggi. Karena ini aplikasi ilegal gitu. Berbicara tentang aplikasi yang legal atau resmi, bahkan kalian tidak sembarangan bisa lolos. Jika track record kalian itu buruk atau kalian itu punya catatan buruk di perpinjaman online gitu, dan juga kalian itu di BI checkingnya tercatat merah atau tercatat jelek, itu sama saja kalian tidak bisa meminjam ya kan. Dan mereka tidak segan-segan untuk mengatakan bahwa Anda tidak bisa lewat atau tidak bisa lolos. Dan data Anda aman, tidak disebar atau tidak disalahgunakan. Tetapi jika kalian teriming-imingi dengan aplikasi online yang ilegal, aplikasi pinjaman online yang ilegal, yang mengklaim bahwa bisa cair sampai 20 juta, bisa cair sampai 15 juta, bahkan ada yang berani mengatakan bisa cair sampai 50 juta. Nah, hati-hati ya kalau data kalian sudah masuk ke situ, karena kemungkinan besar data kalian akan disalahgunakan. Bisa saja dipakai untuk meminjam ke aplikasi yang resmi oleh orang penipu-penipu ini, atau bisa saja data kalian itu dijual ke perusahaan atau instansi atau kantor-kantor yang membutuhkan data-data rakyat Indonesia secara cepat. Tentu saja ini enggak secara terang-terangan ya, oknum-oknum ya biasanya. Jika mereka ingin mengumpulkan data di satu desa misalnya dan nama Anda tercatat di desa tersebut, tetapi mereka tidak survei ke rumah dan data Anda diangkat atau dipakai oleh mereka. Cara mereka mendapatkan data seperti apa? Ya mereka beli nih kepada oknum-oknum ilegal ini tadi. Permainannya ya seperti itu, di situ-situ aja. Kalau nggak dijual data kita ke orang-orang yang membutuhkan, ya mereka pakai untuk meminjam lagi di aplikasi lain atau dipinjamkannya nama kita nih, data-data kita ini ke suatu pinjaman koperasi misalnya, atau yang lebih parahnya lagi menjadi jaminan hutang mereka. Nah, itu ya harus hati-hati. Intinya jangan pernah teriming-imingi dengan iklan, baik itu di YouTube atau iklan yang lewat berseliweran di Facebook, atau bahkan ada iklan dari dari SMS to SMS, misalnya dari SMS secara langsung kan ada masuk dari nomor yang nggak dikenal, silahkan klik ini bisa cair secara cepat gitu kan, atau masuk ke WhatsApp kalian padahal nomor kalian nggak pernah tuh disebarin, tapi ya kita nggak tahu ya apakah mereka ada kerjasama dengan suatu operator atau sama oknum-oknum di perusahaan operator tersebut, kita tidak tahu ya kan. Tapi yang jelas, sekali lagi, tidak ada aplikasi pinjaman online yang benar-benar bisa mencairkan secara instan dan nominalnya besar. Cukup sekian dari aku, semoga itu membantu kalian ya, membuka pikiran kalian lebih luas lagi wawasannya, dan juga lebih hati-hati lagi dalam bertindak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.